Yesus sungguh nyata di hidupku. Perasaan saya sangat sedih lah sebagai kakaknya ya. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan adik saya ini, kasihan dia. Ini adik Vero ini sakit kanker. Jadi mari kita sama-sama doakan. Nama saya Veronica Kairupan. Saya berasal dari Palu. Sebenarnya sudah lama saya sering sakit perut, melilit, dan memang kondisi waktu itu habis melahirkan perut saya besar. Nah, itu saya pikirnya sebenarnya cuman karena habis melahirkan. Ternyata mungkin itu sudah tumor. Memang suami saya pernah ngomong, kayaknya perutmu agak aneh karena dia besarnya mengeras. Nah, nanti puncaknya di bulan Juni itu saya masuk rumah sakit untuk berobat selama 5 hari. Setelah itu, ya itu nggak tahu ya, mungkin cuma obat anti nyeri yang dikasih. Saya bisa kembali pulang ke rumah dan dengan membawa obat dari rumah sakit. Obat itu setelah habis obat, saya kembali sakit lagi. Tapi sakitnya 2 hari sekali, nggak setiap hari. Jadi saya pikir ya mungkin mah atau apa, atau masuk angin atau apalah, nggak pernah sama sekali terpikir untuk tumor atau cancer. Sampai akhirnya kita tanggal 24 ya, saya agak lupa, tanggal 24 saya masuk Juli ya, 2022 saya masuk rumah sakit. Nah di situ itu benar-benar kondisi saya sudah sedikit parah ya, sudah nggak bisa makan sama sekali. Sesendok air putih aja saya muntahkan. Akhirnya kami keluarga memutuskan untuk berobat lanjut ke Jakarta. Perasaan saya sangat sedih lah sebagai kakaknya ya. Saya selalu berusaha berdoa juga waktu dia masuk rumah sakit, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan adik saya ini, kasihan dia. Kasih kabar sama mami, sama saudara-saudara yang di Manado semua. Saya bilang ini adik Vero ini sakit kanker. Jadi mari kita sama-sama doakan. Sampai di Jakarta langsung ke rumah sakit terdekat yang bisa cepat menangani sakit perut saya karena ini perut sudah melilit banget. Terus langsung langsung masuk semua tes dari CT scan, X-ray, terus USG. Dokter sudah bilang ada tumor di usus. Jadi ini harus segera dioperasi. Akhirnya jadwal operasi itu tanggal 2 September. Itu operasi berjalan itu kurang lebih 9 jam operasi berlangsung. Nah, di situ benar-benar ada tangan Tuhan yang ikut dalam operasi. Kan sebenarnya operasi hanya usus, tapi Tuhan berikan hikmat buat dokternya saya sampai dia bisa menemukan juga di indung telur saya. Akhirnya cepat diambil keputusan, ngomong ke suami, ini gimana kata dokter, ini kita harus, kalau menurut dokter harus dipotong karena belum ditahu ini kanker apa bukan. Daripada nanti kita biarkan, itu menurut dokter juga sih, daripada nanti dibiarkan tidak dikeluarkan, nanti itu bisa jadi penyebaran lagi buat ke tempat lain. Akhirnya diangkatlah indung telur saya sebelah kanan. Kita kan sudah dirawat inap, dokternya masuk ke ruangan, langsung dokternya kasih tahu kalau yang ada di usus ini tumor. Cuman waktu itu dia bilang belum bisa dipastikan kalau ini tumor ganas atau tumor ringan. Perasaan kita ya hopeless ya, sudah sedih, kayak hilang harapan, merasa kita itu sudah tidak bisa hidup lama lagi. Awalnya saya marah sama Tuhan, kecewa ya, Tuhan kenapa harus saya yang bisa kena kanker ini, kenapa hidupku yang sudah baik-baik saja bisa jadi seperti ini, kenapa harus saya. Nah, pertama sekali itulah kakak saya ajak saya ke gereja. Waktu itu memang saya sebenarnya males banget. Mungkin itu kekuatan iblis ya. Ngapain kamu ke gereja, lagi sakit begini, mending kamu istirahat di rumah. Karena ada sepupu saya yang di Manado, dia sering ikut live di gereja, doa penyembuhan gitu. Terus saya bilang, Vero, mari kita ke gereja biar ada kekuatan dari Tuhan, biar nggak bisa sembuh toh. Oh iya, mari kita harus ke gereja. Iya, saya ajaklah dia. Pertama dia, aduh sudah Ju, kita rasa lelah, capek. Dia bilang malas mau ke gereja. Jangan, nggak harus kuat, nggak harus banyak berdoa, minta pertolongan Tuhan biar nggak cepat sembuh. Ingat ngapain anak-anak masih kecil-kecil. Ya akhirnya Vero mau juga saya ajak ke gereja. Cuman kakak saya maksa, ya udah pergi aja. Jadi cuman seperti itu. Pertama ya udah gereja aja, belum tahu apa ya, kita itu
mau sembuh atau tidak. Jadi sepertinya kayak hidup itu cuman berjalan begitu aja. Jadi belum ada kekuatan Tuhan buat saya. Ya istilahnya masih 50-50. Saya tetap berdoa tapi setengahnya kayak pasrah gitu. Setelah saya ke gereja, benar-benar imanku jadi tumbuh ya. Karena saya juga didoakan di gereja, selalu didoakan. Di situ saya mulai belajar untuk berdoa, mulai belajar baca firman setiap malam. Memang selama ini kan sebelum sakit nggak pernah baca firman, cuman ke gereja doang baca Alkitabnya. Jadi sejak ke gereja, iman saya yakin semakin tumbuh. Di situ saya mulai berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, dan di situ saya rasakan Tuhan itu sayang sama saya. Nah di situ benar-benar saya rasakan mujizat Tuhan buat saya. Jadi mujizat Tuhan itu bukan dari saya dengar dari orang-orang, tetapi saya rasakan pribadi. Saya bisa bersih dari kanker. Benar-benar Tuhan Yesus itu sayang saya. Tidak disangka yang saya sempat berpikir akan menjalani pengobatan lama, mungkin sempat berpikir takutnya menyebar kemana-mana, tetapi Tuhan Yesus berikan saya kesembuhan yang sempurna. Dari dia benar-benar menyatakan mujizatnya buat saya. Memang saya sempat berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya ingin sembuh, izinkan saya bisa menjadi saksimu di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan betapa hebatnya Engkau Tuhan Yesus. Kalau mujizat itu terjadi buat saya, orang lain juga pasti bisa mendapatkan mujizat dengan iman dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pengobatan kita. Senang berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah menyembuhkan adik saya dari sakitnya kanker, dari pengobatan sampai semua Engkau lancarkan semua sehingga bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dia sampai saat ini sekarang dia bisa sembuh sempurna. Penderita kanker, jangan pernah menyerah dengan penyakit yang kita alami. Karena selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita percaya kalau mujizat itu nyata, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, segalanya akan baik-baik saja. Dan Dia akan memberikan penyembuhan sempurna buat anak-anak kesayangannya. Jadi kita harus beriman, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan itu sangat indah ya, seperti yang saya rasakan memang berjalan dengan Tuhan itu sangat indah, sangat nyaman. Kita tidak lagi dipenuhi ketakutan, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi menyerah, tapi kita lebih kuat. Selama pengobatan kita tidak pernah takut nanti pengobatannya jadi begini, kita sudah tidak takut. Jadi selama berjalan dengan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, semua pasti akan indah pada waktunya. Akan Tuhan berikan yang terbaik, kesembuhan yang sempurna pasti Tuhan berikan buat kita. Keajaiban mujizat Yesus